Pasca intens investigasi, kasus meninggalnya Vina dan Eki di Cirebon memang masih menjadi sorotan dan pembicaraan panas. Dan penangkapan Peggy Setiawan alias Peron alias Robi Setiawan pun menjadi babak baru dari kasus yang sudah bergulir dari 8 tahun lalu ini. Diketahui Peggy Setiawan diduga sebagai salah satu dari 3 DPO yang awalnya disebutkan pihak Polda Jawa Barat. Namun mengejutkannya lagi, keputusan Polda Jawa Barat saat merilis Peggy Setiawan 26 Mei lalu menyebutkan bahwa pelaku hanya 9 bukan 11 dan 2 DPO lainnya tidak ada. Untuk hal itu, secara resmi Hotman Paris Hutapea ditemani timnya pun memberikan tanggapan atas press release Polda Jawa Barat tersebut. Lantas seperti apa tanggapannya? Benarkah tim kuasa hukum keluarga almarhumah Vina tetap yakin dengan 3 orang DPO yang sebelumnya informasinya sudah beredar luas? Dan apa juga tindakan selanjutnya yang akan dilakukan Hotman Paris dengan tim kuasa hukumnya, tim Hotman 911? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus kematian Vina yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016 silam memang masih terus menjadi misteri. Ya, meski kasus Vina hingga kini telah memasuki babak baru dengan terungkapnya satu persatu perkembangan baru, di antaranya dengan tertangkap salah satu diduga DPO kematian Vina, Peggy Setiawan. Namun, usai pengakuan Peggy Setiawan, dirinya tidak bersalah dan berani mati, maka muncul pro dan kontra. Banyak yang mempertanyakan apakah benar Peggy Setiawan yang selama 8 tahun dicari dan diduga sebagai otak dari kematian Vina. Namun dalam press release Polda Jawa Barat terungkap salah satunya adalah penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Tentu saja dengan penetapan tersangka itu membuat Peggy Setiawan terancam hukuman mati lantaran polisi menerapkan pasal berlapis, di antaranya pasal 340 KUHP tentang pembunuhan junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dan hal ini juga langsung memberikan reaksi dari tim kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, dan kuasa hukumnya. Mereka membuat konferensi pers dengan mengundang keluarga Vina juga tadi siang. Lantas seperti apa tanggapan Hotman Paris dan kuasa hukumnya terkait dengan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka? Apakah mereka menerimanya atau ada keganjilan lainnya yang dirasakan oleh Hotman Paris? Kalau dalam kasus begini kan keluarga terdakwa hanya bisa menghimbau kepada aparatur hukum negeri ini supaya hukum yang lain nggak ada, ya kan? Makanya dengan konferensi pers ini mudah-mudahan sampai Bapak Presiden Jokowi juga mendengarkan ini, Menko Polhukam mendengarkan agar benar-benar kasih perhatian seperti kasus Sambo. Itu makanya kita lakukan ini karena upaya hukum dari keluarga korban tidak ada jalurnya di undang-undang. Jadi keluarga korban mengatakan ditinjau, mohon agar benar-benar diteliti ulang sikap kepolisian yang menetapkan Peggy sebagai pelaku DPO yang tertangkap itu. Artinya masih belum benar-benar dipenuhi semua syarat pembuktian yang lengkap. Apalagi yang paling dasar ini 5 terpidana di BAP akhir-akhir ini menyatakan bukan Peggy pelakunya.
Hanya satu yang mengatakan iya. Jadi 5 lawan 1. Ada himbauan kepada penguasa tertinggi hukum di negeri ini diterapkan seperti kasus Sambo, benar-benar presiden ikut memberikan perhatian serius. Dibuka ulang semuanya dari mulai awal sampai akhir, termasuk kecurigaan, termasuk tadi ada katanya keluarga wakil Bupati Cirebon, yang memang saya pernah ngomong, karena ada banyak di medsos kan, ada kata-kata katanya keluarga Bupati. Saya mengatakan, dalam sejarah kriminal di seluruh dunia, apalagi di Indonesia, pelaku DPO selalu menghubungi keluarganya melalui medsos. Makanya waktu itu saya bilang, kalau memang ada tuduhan keluarga Bupati terlibat, periksa medsosnya. Saya nggak mengatakan Ibu Ayu ini keluarganya terlibat. Ternyata anaknya yang dituduh itu pada dia. Ini anaknya masih, waktu kejadian masih umur 11. Tetapi seharusnya karena ini sudah terjadinya produk hukum, berarti kan yang harus bersinergi kejaksaan dengan kepolisian. Ada alasan kenapa Hotman Paris dan kuasa hukumnya menyoroti penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Dan alasannya itu dikarenakan Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka. Namun di sisi lain Peggy Setiawan mengaku dalam press release yang dikeluarkan 3 hari yang lalu bahwasanya ia tidak membunuh Vina. Bahkan ia sampai berani bersumpah, berani mati atas apa yang dirinya ucapkan tersebut. Lantas seperti apa Hotman Paris dan kuasa hukumnya melihat pengakuan Peggy Setiawan tersebut? Tanggapan dari keluarga almarhumah Vina terhadap Peggy bagaimana? Terhadap tuduhan bahwa Peggy sebagai pelaku? Untuk tidak? Suaranya Mbak, suaranya. Dikit suaranya Mbak. Minumnya jangan di suara. Jadi terhadap Peggy yang dianggap sebagai pelaku DPO yang tertangkap, keluarga mengatakan, menghimbau agar polisi jangan dulu terburu-buru. Karena ternyata sebelum Peggy ini ditetapkan sebagai pelaku DPO yang tertangkap, sudah di BAP 6 pelaku terpidana dan 5 mengatakan bukan Peggy pelakunya. Hanya 1 yang mengatakan. Memang ada lagi saksi yang mau diperiksa 2 orang lagi. Tapi dari pelaku utama 5 mengatakan bukan Peggy pelakunya. Itu ya mengenai Peggy ya. Terhadap Peggy kalau masih ada keraguan-raguan, ya pidana tidak boleh ragu-ragu, harus bukti yang lengkap. Kalau masih ada keraguan-raguan, ya jangan dulu memvonis menyatakan sebagai pelaku gitu loh. Jangan dulu melakukan itu. Ya kalau kemarin sesuai statement dari Polda Jabar, kan dia mengganti identitasnya, mengganti namanya di kos-kosan juga. Dia mengatakan namanya Robi, itu bukan Peggy. Jadi sudah diakui oleh Bu Kosni juga. Gitu. Sebenarnya hak dia untuk berbicara, ya kan? Haknya Peggy untuk berbicara apapun itu, karena dia juga merasa dia punya hak untuk menolak. Kalau kami ini kan kuasa hukum korban, tidak bisa berkomentar banyak karena kami tidak tahu tahapan penyelidikan, tahapan pemeriksaan kami tidak tahu. Hingga mengkerucut Peggy ditetapkan tersangka, berarti kan ada keyakinan dari kepolisian. Kalau kami ingin menyampaikan, kalau memang Peggy dan keluarga keberatan ditetapkan tersangka, tentu ada upaya hukum. Nah, Peggy dan kuasa hukumnya bisa melakukan upaya hukum tersebut. Dan intinya kami tidak mau juga ada pelaku yang bukan melakukan ditangkap. Kami juga tidak mau. Jadi ya sama-sama lah, kita sama-sama mencari kebenaran, sama-sama mencari keadilan. Apakah benar Peggy pelakunya atau bukan? Kita ikutin aja proses hukumnya lah. Kan nanti masih ada tahapan selanjutnya, masih ada tahapan kejaksaan, pemeriksaan berkas, kemudian nanti ada pembuktian di pengadilan. Ya kita ikutin aja dulu. Jadi jangan kami nggak bisa komentar kalau Peggy benar atau tidak, ya kami nggak tahu gitu, karena kami kan korban.
Selain itu, keputusan mengejutkan Polda Jawa Barat saat merilis Peggy Setiawan yang menyebutkan bahwa pelaku hanya 9 bukan 11 dan 2 DPO lainnya tidak ada, juga menjadi sorotan Hotman Paris dan kuasa hukumnya. Diungkap Polda Jawa Barat, nama 2 DPO selama ini yaitu Dani dan Andi hanyalah karangan dari para terdakwa saat dilakukan pemeriksaan sebelumnya. Hal ini juga mendapat respon dari tim kuasa hukum Hotman Paris. Lalu seperti apa juga Hotman Paris menanggapi dicoretnya 2 nama DPO oleh Polda Jawa Barat dengan alasan hanyalah fiktif belaka tersebut? Benarkah mereka tetap berpendirian bahwa 2 DPO itu ada dan apa alasannya? Keluarga sangat keberatan karena Sangat keberatan. Kenapa? pengadilan itu sudah disebutkan 3 DPO. Kenapa sekarang baru disebutkan 1 DPO? Ya, Jadi sangat keberatan. oke. Terhadap bahwa DPO fiktif inilah BAB dari 7 pelaku. Di sini diuraikan secara jelas peranan dari 3 pelaku DPO. Bahkan jenis motornya pun ada, cara memerkosanya pun ada, cara memukulnya pun ada di sini diuraikan. Ya. Dan kemudian ini dikuatkan lagi dalam surat tuntutan jaksa, surat dakwaan jaksa, fakta persidangan, bahkan dalam putusan hakim di amar putusan menyebutkan bahwa ada 3 pelaku DPO. Jadi ini putusan sudah ingkrah, berkekuatan hukum tetap, dan ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan, terbukti di persidangan. Ini perbuatan pidana yang dilakukan oleh 8 orang terpidana bersama-sama dengan 3 pelaku DPO. Itulah hasil putusan perkara pidana yang sudah final. Mulailah disidik ulang lagi oleh Polda Jabar. Kok bisa begitu cepat mengatakan 2 pelaku DPO ini adalah fiktif? Makanya keluarga keberatan. Terlalu cepat, terlalu prematur untuk mengatakan itu. Kalau dibilang belum ketangkap masih bisa diterima akal sehat. Itu aja. Mengenai 3 pelaku DPO, dari mana dia bilang bahwa 2 pelaku DPO yang fiktif? Kok tiba-tiba hanya dalam waktu 2 minggu disidik ulang, membalikan putusan pengadilan yang sudah berbulan-bulan diputus hasil persidangan? Itu yang kita keberatan. Kalau dibilang belum ketangkap masih bisa diterima karena memang udah 8 tahun tidak ketangkap gitu loh. Yang saya tidak bisa mengerti adalah putusan pengadilan itu sepanjang menyangkut Peggy diakui oleh penyidik hasil persidangan, ya. Sementara terhadap 2 pelaku DPO dibilang itu fiktif, tapi bukti-buktinya ada. Untuk menyatakan itu fiktif apa? Karena persidangan mengatakan ada, dakwaan mengatakan ada. Kan dalam persidangan itu kan terjadi jawab-menjawab antara jaksa dengan penasihat hukum dan hakim. Semua menyatakan benar ada 3 DPO. Bahkan dalam amar putusan, dari amar putusan pengadilan disebutkan ada 3 DPO. Ya berarti sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan ada 3 DPO. Sekarang gini, kalau ini ditiadakan, harus bisa kepolisian menjelaskan fakta persidangan saat itu. Tentunya kan dakwaan itu kan berdasarkan isi BAP, ya kan? BAP, kemudian ada dakwaan, kemudian ada tuntutan, barulah putusan. Berarti kan selama ini patut diduga ada ketidakjujuran di dalam persidangan. Fakta persidangan benar ya? Betul. Bagaimana coba kalau produk hukum saja dikatakan fiktif? Berarti semua fakta persidangan itu dianggap tidak sah dong? Geger, Polda Jawa Barat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka dan mencoret 2 nama DPO lainnya. Juga menjadi sorotan dari pengacara Farhad Abbas. Benarkah di balik kasus ini, Farhad Abbas melihat beberapa poin kejanggalan terkait hilangnya Peggy Setiawan selama 8 tahun belakangan ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like,
subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, aku Hanum Ramantio, ayo subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Pemirsa Intens Investigasi, meski babak baru kematian Vina akhirnya menemukan setitik cerah dengan ditangkapnya Peggy Setiawan alias Peron alias Robi Setiawan. Namun kemunculan Peggy Setiawan justru langsung menimbulkan pro kontra. Di mana tidak sedikit warganet yang mempertanyakan kebenaran bahwa Peggy Setiawan yang dirilis Polda Jawa Barat adalah pelaku yang selama ini menjadi DPO yang diduga sebagai dalang kematian Vina. Dan hal ini juga mendapat sorotan dari pengacara Farhad Abbas. Secara tegas, Farhad Abbas melihat Peggy Setiawan adalah dalang di balik kasus pembunuhan Vina. Pernyataan Farhad Abbas tentu beralasan. Menurutnya disebabkan adanya beberapa poin yang begitu janggal, seperti mengapa Peggy alias Peron selama 8 tahun ini tak pernah muncul dan justru menjadi kuli bangunan hingga merubah namanya. Padahal jika memang Peggy Setiawan tak bersalah, seharusnya selama ini ia sudah muncul ke publik dan memberikan keterangannya kepada pihak kepolisian jika dirinya tak bersalah. Kalau mereka tidak membunuh, kenapa mereka lari? Kenapa mereka sembunyi? Sebanyak apa sih uang mereka bisa mereka membeli hukum untuk tidak ditangkap? Lagian, walaupun mereka lari, siapa saja yang lari dan sudah melewati waktu 12 tahun daluarsa, mereka ini dianggap sudah melewati menjalani hukuman, tidak bisa dituntut. Tapi ini kan baru 7 tahun. Lebih enak mereka menjalani hukuman seandainya cuma dihukum 15 tahun. Mungkin 7 tahun mereka sudah bisa keluar. Daripada mereka lari, nanti ketakutan dan akhirnya ketangkap juga. Ya, tidak ada orang yang kebal hukum. Orang miskin, orang kaya silahkan berbuat, dan tapi harus bertanggung jawab, dihukum seberat-beratnya. Ancaman hukuman pembunuhan seumur hidup, hukuman mati pasal 388 340. Nah, kemudian ada juga kekerasan 351. Kemudian pencurian dengan kekerasan itu pasti hukumannya berat semua. Jadi hati-hati menggunakan kekerasan yang bisa mengakibatkan kematian daripada manusia. Siapa aja yang DPO pasti ada garis benang merahnya. Mau nggak mengaku mah silakan. Kalau nggak mengaku, kalau dia nggak merasa apa-apa, udah tahu namanya DPO, kenapa dia nggak balik aja datang? Kemudian dia bilang silakan buktikan saya, ya kan? Karena bagi saya polisi itu kalau nggak menangkap orang yang tidak terlalu berbahaya, mungkin perannya kurang. Pelarian itu adalah hukuman buat pelaku itu. Sementara itu, mantan anggota Kompolnas Edi Hasibuan juga melihat kasus kematian Vina ini sudah ada perkembangan. Namun untuk DPO lainnya yang pada akhirnya digugurkan statusnya, hal tersebut bisa saja strategi dari pihak kepolisian untuk membuat DPO lainnya agar tidak kabur. Bahkan hingga saat ini, penilaian dari Edi sendiri, polisi masih mendalami kasus ini dan memburu pelaku lainnya di balik 2 nama DPO yang dihapus tersebut. Sedangkan untuk penangkapan Peggy Setiawan, Edi Hasibuan juga memberikan apresiasinya atas kinerja polisi yang akhirnya berhasil menangkap DPO yang selama 8 tahun jadi buronan tersebut. Ya, pertama tentu saja kalau kita lihat ya, saat ini kita bersyukur ya, kemarin 1 pelaku dari 3 DPO yang hanya tertangkap ya. Yang kita harapkan kepada Polri tentunya bisa membuktikan keterlibatan dia, jangan sampai masyarakat ragu ya atas apa yang penangkapan yang kemarin ya. Kemudian kalau kami juga melihat bahwasanya saat ini jajaran kepolisian masih melakukan pencarian ya, walaupun misalnya kemarin disebutkan
dihapus apa gimana ya. Saya kira menurut pandangan kami ya tidak demikian, tetapi kasus ini sampai saat ini masih terus dilakukan perburuan ya. Dan apa yang disampaikan Polri itu kemarin, kalau ada yang menyampaikan itu, jika memang ada, ya saya kira itu bagian daripada strategi penyidikan. Biasa kalau di kepolisian itu ketika tujuannya adalah untuk agar pelakunya itu tidak kabur, maka disampaikanlah bahwasanya misalnya pelakunya ke Lampung, sebetulnya pelakunya ada di Merak ya. Sebetulnya itu adalah untuk memberikan suatu mengaburkan sehingga tidak membuat pelaku nanti akhirnya kabur ya. Sebetulnya tujuannya itu ya. Ketika dia melakukan penangkapan terhadap PG tadi, maka polisi pun harus memiliki bukti yang cukup ya. Jadi tidak bisa misalnya karena tekanan publik ini maka polisi menangkap dia, tidak bisa demikian ya, karena nanti semua akan ada di pengadilan ya. Jadi kalau misalnya ada bantahan, saya kira tinggal sekarang polisi bisa buktikan atau tidak. Selanjutnya, sahabat polisi, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji juga memberikan responnya. Sama seperti Farhad Abbas dan Edi Hasibuan, ia juga tanggapi kinerja polisi yang sudah menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Ia berkeyakinan jika Peggy Setiawan yang diamankan polisi di Bandung adalah sosok yang sama yang ada dalam DPO polisi. Atau dengan kata lain, Susno Duaji ingin menegaskan jika polisi tidak melakukan kekeliruan sedikit pun dalam penangkapan Peggy Setiawan. Namun yang kini menjadi pertanyaan dan harus dibuktikan polisi adalah apakah benar Peggy merupakan otak atau dalang di balik pembunuhan Vina Cirebon yang kini kembali viral tersebut. Ya, pertama kasus Vina ini terjadi sudah 8 tahun yang lalu. Kemudian ada menyisakan 3 DPO. Kemudian menyisakan juga bahwa para terdakwa memungkiri perbuatannya. Itu jadi PR ya. Udah diam 8 tahun. Tahu-tahu terangkat dalam film yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Oke. Apapun juga soal film itu, karena ini bukan film dokumenter, jelas beda dengan kondisi aslinya. Karena dia kan dicampur-campur supaya banyak penonton gitu kan, itu biasa. Tetapi apapun, walaupun tidak sama dengan aslinya, kita berterima kasih lah. Tanpa film itu, kasus ini tidak terangkat. Nah, sehingga DPO tidak terungkap. Dan kita tidak tahu bahwa ada orang yang dihukum tapi memungkiri perbuatannya. Apakah yang dihukum itu betul bukan pelakunya apa tidak, kita tidak tahu. Hanya bisa menganalisa dari 2 pandangan. Pandangan pertama adalah segi hukum. Segi hukum ya udah tuntas. Karena apa? Udah dihukum sesudah inkrah. Nah, tapi apakah benar itu? Hakim manusia, jaksa manusia, polisi manusia, bisa saja kesalahan. Kan pernah terjadi tahun 80-an, untuk kasus tahun 70-an terjadinya Sengkon dan Karta. Sudah dihukum, mempunyai kekuatan hukum tetap, tahu-tahu ada pelaku aslinya. Akhirnya apa? Kan orang sudah dihukum. Nah, jadi artinya bisa salah. Apakah kasus ini bisa salah? Bisa saja. Nah, sekarang pertanyaannya yang dihebohkan masyarakat sekarang, loh kok DPO-nya 3, tahu-tahu 1? Ya apa bisa gitu ya? Bisa saja. Jangan ketiga jadi 1, hilang pun bisa. Persoalannya adalah hilangnya itu bukan dihilangkan. Kalau dihilangkan ini nggak boleh direkayasa. Tapi kalau memang hilang karena alasan hukum yang tepat, misalnya apa alasan hukum? Ya, para saksi atau para orang-orang yang memberi informasi kepada Polri yang sehingga ini jadi DPO mengakui bahwa dia berbohong, tidak benar DPO itu, ya bisa. Yang jelas Peggy ini tidak bisa dipungkiri lagi secara
keterangan saksi, ibu kandungnya sudah mengatakan bahwa dia adalah Peggy. Bukti-bukti scientific crime investigation mengatakan dia Peggy. Apa itu? Kartu keluarga, KTP, sidik jari, dan sebagainya, itu adalah Peggy. Di tengah keyakinan Farhad Abbas, Edi Hasibuan, dan Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji bahwa Peggy Setiawan benar sebagai pelakunya, namun Bunda Peggy Setiawan dan adiknya tetap yakin jika Peggy Setiawan bukanlah pembunuh Vina. Lantas apa yang membuat mereka meyakini dan percaya bahwa Peggy Setiawan memang salah tangkap? Halo, aku Jennifer. Ayo dong subscribe Intens Investigasi. Jalan 3 juta subscriber bisa. Semangat. Penangkapan Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Setiawan yang merupakan babak baru dari kasus yang sudah bergulir dari 8 tahun lalu, tapi bagi keluarga Peggy Setiawan sendiri merupakan mimpi buruk yang sulit mereka percayai. Ya, secara tiba-tiba ibunda Peggy Setiawan dan sang adik Luciana harus merasakan rasa sakit dan sedih yang mendalam karena orang yang mereka cintai dan selama ini menjadi tulang punggung keluarga harus ditangkap dengan tuduhan melakukan pembunuhan terhadap Vina. Sebagai seorang ibu, Kartini meyakini sepenuhnya jika putranya itu tidak terlibat sedikit pun dalam kasus pembunuhan almarhumah Vina. Keyakinan tersebut diperkuat dengan fakta bahwa di saat pembunuhan Vina terjadi di tahun 2016 lalu, putranya itu justru sedang bekerja di Bandung bersama ayahnya. Hal yang sama juga diyakini oleh sang adik. Luciana melihat selama perjuangan Peggy Setiawan sebagai anak tertua dalam membantu perekonomian orang tua dan ketiga adiknya selama ini. Sebagai anak dan kakak yang baik, Luciana pun yakin kalau sang kakak tidaklah bersalah. Ada di Bandung lagi kerja sama bapaknya. Ya rasanya saya sedih banget, sedangkan dia adalah anak satu-satunya tulang punggung keluarga. Sangat sedih hati saya, sangat sedih hati saya. Nggak bisa membayangkan bakal kejadian seperti ini. Dia adalah tulang punggung, juga dia anak baik. Dia juga nggak pernah membantah. Walaupun saya marah, dia hanya diam, nggak melawan sama sekali. Kalau saya lagi kesel, dia dimarahin juga paling dia diam. Terus dia ngomong, ya mau udah minta maaf, sayanya salah gitu aja udah. Saya, ya Allah kuatkan iman Peggy, ya Allah kuatkanlah fisik Peggy juga batin Peggy. Walaupun dia di sana seandainya dia merasa sakit, hilangkanlah rasa sakit dari tubuhnya. Semoga dia baik-baik saja di sana, kuatkan imannya. Dan dia selalu pegang teguh pendiriannya, sekali tidak tetap tidak gitu aja Pak. Tidak yakin karena kakak saya emang tidak bersalah, kakak saya tidak melakukan hal sekejam itu. Perasaan saya sama keluarga juga shock, saya sama keluarga itu drop parah sampai tidak bisa bertemu dengan siapapun. Ya, dia bertanggung jawab atas keluarganya, dia mau menjadi tulang punggung untuk ibu dan adik-adiknya. Sehari-harinya paling kalau kerja di Cirebon pulang pagi kerja sampai sore, terus sore istirahat, sholat, makan, terus istirahat lagi, udah gak keluar kemana-mana gitu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.